Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan, nyanyikan pujian bagi Dia, bermazmurlah bagi Dia, berikan yang terbaik, sebab hanya Dia Yesus Tuhan yang layak disembah, Dia Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Takkan ku bawa selain yang terbaik. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan, ku muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan lemah, ada yang keadaan sakit,
Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita awali sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk pagi hari ini ketika kita betul-betul merenungkannya, itu akan memberkati kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 14. Mazmur 118 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sekali lagi dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan ini dicatat oleh Daud, disampaikan kepada kita semua. Kita tahu siapa Daud itu. Daud seorang raja. Daud seorang tokoh yang terkenal sepanjang masa. Dan sampai hari ini, dia berkata, Tuhan itu kekuatanku. Saudaraku, sekalipun dia raja, sekalipun dia tokoh yang sangat terkenal, dia tetap ada kelemahan. Dia tetap memiliki masalah. Dia tetap memiliki problem, bahkan pergumulan. Juga memiliki tantangan dari sekitarnya. Saudaraku, tetapi dia tetap berkata, Tuhan itu kekuatanku. Daud percaya bahwa Tuhanlah kekuatannya. Tuhanlah keselamatannya. Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita sebagai manusia biasa, tentu kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita pun, di dalam diri kita ini pun, kita pasti mengalami persoalan. Kita pasti mengalami masalah. Kita pasti mengalami problem. Dan ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ini, membuat kita menjadi lemah, membuat iman kita menjadi lemah, membuat rohani kita menjadi lemah, tidak berdaya. Kita kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan untuk menghadapi perjalanan hidup kita sebagai dikasih Tuhan. Tetapi walaupun banyak hal yang kita hadapi dalam persoalan ini, dalam masalah yang kita hadapi, saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan pagi hari ini, jangan pernah kita menyerah. Jangan mudah untuk menyerah. Sebab kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan. Memiliki Tuhan yang terus memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Karena dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pertolongan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata, kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Dikatakan di sana, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, keluhuranku dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Daud lewat firman Tuhan kepada kita. Dan ketika kita percaya, karena dalam Tuhan kita pasti kuat. Dalam Tuhan kita mampu menghadapi apapun yang kita hadapi ke depan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, orang yang menjadi pilihan Tuhan, jangan pernah goyah, jangan takut ketika kita menghadapi masalah, jangan pesimis ketika kita menghadapi persoalan. Pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang memberi kekuatan, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, kita punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, benar apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Ingat firman Tuhan ini,
Di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita pagi hari ini. Tuhan berpesan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang kita sembah. Dia berkata jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ketika Tuhan menyampaikan itu kepada kita, Tuhan pasti menolong kita, saudara dikasih Tuhan. Tuhan pasti membantu kita dalam segala hal. Ketika Tuhan berkata jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara dikasih Tuhan, karena kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, Tuhan pastikan Dia akan melakukan bagiannya untuk menolong saudara dan saya. Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyertai kita, bahkan meneguhkan, memberi kemenangan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, pagi hari ini kita harus lebih percaya, lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti tolong kita. Apapun keadaanmu, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, di dalam Tuhan ada jawaban yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, artinya kita lihat di sana Paulus, dia cakap untuk menanggung segala problem, segala masalah, segala kelemahan yang dihadapinya, apapun yang dihadapinya bersama Tuhan, dia cakap untuk tanggung semuanya itu. Karena Paulus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia percaya bahwa Tuhanlah kekuatannya, Dialah perisainya, Dialah yang sanggup menolong dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang pilihannya. Tuhan pasti memberi kekuatan untuk pagi hari ini juga kepada kita semua. Saya percaya kita semua pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang menjadi pilihannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita perlu pertolongan Tuhan itu. Kita perlu penyertaan Tuhan. Dikala kita lemah, dikala kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang erat, hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh orang yang dekat, orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Paulus dan Silas. Kita lihat di sana di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Dikatakan di sana ketika mereka berada dalam belenggu penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, sehingga terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara dikasihi Tuhan, jelas apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26, dan dia berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang erat hubungannya dengan Tuhan. Ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ada mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Belenggu penjara, apa yang mereka alami dalam penjara itu semua terlepas. Bahkan dikatakan sendi-sendi penjara itu terbuka. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita berdoa, ketika kita memuji nama Tuhan, persoalan kita,
Tuhan akan angkat saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan akan berikan kepuasan kepadamu. Tuhan pasti tolong engkau saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mendekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Berdoa selalu kepada Tuhan. Berdoa sambil menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Ingat firman Tuhan dalam Yesaya, saudara yang dikasih Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dikasih Tuhan, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu dekat dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus terus kita renungkan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi merupakan makanan rohani kita, kita pasti menjadi kuat untuk menghadapi masalah, menghadapi problem, sebagai dikasih Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang memberkati kita, yang memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi pagi hari ini, persoalan hidup kita, masalah hidup kita, atau sakit penyakit sekalipun, Tuhan pasti sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Pagi hari ini tetaplah percaya pada Tuhan dan renungkan firman Tuhan dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Niscaya Tuhan akan berikan, Tuhan akan tepati janjinya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi milik Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan untuk pagi hari ini. Percayalah, setiap kita yang di tempat ini, saya yakin kita adalah orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan akan berkati dan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan pasti lebih lagi untuk memberkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lakukan, kami sentuh, kami pasti berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.